Recording in progress. Selamat datang di Weekly Class Product Management Week 1 dengan tema Fall in Love with the Problem, Not the Solution. Aku ingatkan kembali untuk teman-teman supaya tidak bermain HP selama materi berlangsung, supaya kelasnya lebih interaktif walau secara virtual. Nah, teman-teman juga bisa yang belum on cam bisa on cam dulu. Boleh di on cam dulu, dipasang virtual background-nya yang udah di-send sama kakak core team di kolom komentar. Ini masih banyak nih yang belum on cam. On cam dulu ya guys. Oke, siapa nih yang udah nggak sabar buat ngikutin acara Weekly Class Product Management Week 1 ini? Coba dikasih reaction dulu dong, aku mau tahu nih siapa aja yang udah nggak sabar. Oke, ada Kak Sheva, Kak Raditya. Banyak banget ya yang excited malam hari ini. Ada Kak Muhammad Wildan, ada Kak Hasya. Oke, siapa lagi nih? Ada Kak Iwayan, Kak Jesse. Ya ampun, luar biasa, luar biasa. Oke, ini semua dari Gunadarma semua Kak, atau ada yang dari kampus lain? Apa semuanya anak Gundar semua nih? Oke, kalau regionnya Depok semua atau ada yang dari luar nih? Ada yang dari IKN nggak sih? Gundar IKN apakah nyata? Oh, Karaditya. Karaditya dari IKN, Kak. Aku dari Univ Pertamina. Wow, keren banget. Kakak dari jurusan apa, Kak? Kak Kevin Adi Surya. Univ Pertamina, jurusan apa, Kak? Dan kalau boleh tahu, Kakak tahu info weekly class-nya dari mana nih? Atau emang Kakak udah member GDGC UG dari lama kah? Atau baru tahu infonya? Keren juga ya, guys. Ada dari Univ Pertamina.
Aku jurusan ilmu komputer. Kebetulan aku baru join member dan langsung ikut kelasnya. Wah, keren banget, keren banget. Jangan lupa juga ikut grup community-nya ya, Kak, karena bakal banyak info-info baru selain weekly class ini yang bakal di-share ke community. Nah, selain weekly class week satunya, nanti kita ada lagi nih. Ada weekly class dan kita bakal ada kegiatan-kegiatan yang menarik setelah ini. Oke, Karadit. Karadit nih emang tertarik ya di produk manajemen ini. Tertarik banget Kak, aku sampai ikutan weekly class product management ini buat tahu info lebih lanjut. Oke, mantap banget Kak Radit. Pas banget Kak Radit ikutin acara ini. Oke, nah sebelum kita memulai sesi malam ini, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Weekly Class Product Management 2026. Ada Kak Ari Budiarto dari Project Management Core Team GDG UCUG 2025-2026. Kepada Kak Ari dipersilakan. Oke, thank you, Kak Livi. Halo teman-teman, selamat malam ya. Aku mau ngucapin welcome to Wiki Class Product Management di week pertama ini. Malam ini kita udah mulai rangkaian kelas Product Management dengan topik yang nanti dibawakan oleh Kak Arsya. Topiknya Fall in Love with the Problem, Not the Solution. Topik ini menurut aku juga nggak kalah penting karena banyak keputusan produk gagal bukan karena solusinya yang jelek, tapi karena masalah yang diselesaikan tidak benar-benar difahami. Lalu di sesi ini, di malam ini juga kita akan fokus membangun pemahaman yang jelas dan tervalidasi tentang masalah user. Mulai dari menyusun problem statement yang kuat, mengidentifikasi pain points dan unmet needs, sampai membuat user persona sederhana berbasis riset dan user stories yang berfokus pada masalah bukan solusi. Lalu yang aku tadi bilang sesi malam ini juga dibawakan oleh Arsya Fatika Kirana selaku product management core team di GDGUC UG yang akan berbagi pendekatan dan pengalaman terkait problem first mindset dalam product management. Terus semoga sesi malam ini bisa jadi fondasi teman-teman yang kuat untuk kelas-kelas berikutnya ya. Selamat mengikuti pembelajaran pada malam ini. Semoga eh, belajarnya berjalan dengan aktif dan bermanfaat. Gitu. Thank you. Oke, terima kasih kepada Kak Ari atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kanabila Hyarotonisa, VP Digital Marketing GDG UCUG 2025-2026. Kepada Kanabila dipersilakan. Halo, thank you Livi. Anyway, suaraku jelas gak ya? Jelas, Kak. Oke, oke semuanya. Halo semuanya, selamat datang di Weekly Class Product Management ya teman-teman. Thank you banget buat teman-teman core team yang udah nyiapin semuanya dan teman-teman member yang udah meluangkan waktunya untuk belajar pada malam hari ini. Sebelumnya aku mau nyampein salam dari lead kita yang hari ini belum bisa hadir karena ada keperluan lain. Tapi harapannya semoga kelas hari ini tuh bisa berjalan dengan lancar, seru, dan tentunya bisa membawa insight baru buat kita semua ya teman-teman. Nah, weekly class ini juga jadi salah satu wadah buat kita belajar bareng, diskusi, saling sharing seputar dunia IT. Jadi kalian tuh jangan ragu buat aktif, bertanya, dan share pendapat kalian nanti. Semoga materi yang disampaikan sama Kak Arsya hari ini bisa menambah perspektif baru
dan bisa kepake buat project atau pengembangan diri kalian ke depannya nanti. Nah, mungkin itu aja dari aku. Jadi selamat mengikuti sesi pada malam hari ini. Semoga kalian bisa dapat banyak hal baru nanti. Thank you. Oke, terima kasih kepada Kak Nabila atas sambutannya, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Oke, setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi utama malam ini. Udah siap belum nih teman-teman? Coba kasih reaksi lagi, aku mau lihat deh. Oke, wow. Udah pada siap nih ya. Coba yang masih off cam, coba dinyalain dulu dong. Atau lah masih lagi pada di jalan. Nah, ini yang belum pakai virtual background-nya boleh diganti dulu ya guys, teman-teman semuanya. Oke, ini aku lihat udah pakai virtual background semua ya, udah good good. Oke, nah sebentar lagi kita akan masuk materi. Buat teman-teman boleh siapkan catatan biar nggak ketinggalan insight dari materi kita malam hari ini. Sesi materi ini akan dibawakan oleh Kak Arsya sebagai Product Management Core Team GDGOC 2025-2026. Oh ya, kalau teman-teman ada pertanyaan selama sesi berlangsung, teman-teman boleh langsung drop aja pertanyaannya. Kalian bisa akses Slido di link yang kakak core team drop di kolom komen. Nah, nanti kakak core team drop link Slido selama sesi berlangsung. Nanti kalian kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis aja pertanyaan-pertanyaan kalian di situ yang mungkin kalian masih bingung. Nah, dan yang gak kalah penting, aku mau ingetin nih buat teman-teman semuanya supaya aktif selama sesi berlangsung. Karena kita bakal umumin best student di TED Talk nanti. Siapa tahu kamu terpilih kan? Jadi, yuk semangat dan stay engaged. Oke, kalau gitu langsung aja aku serahkan sesi materi ini ke Kak Arsya. Kepada Kak Arsya dipersilahkan. Happy learning, teman-teman. Oke, makasih banyak Kak Livi. Halo semuanya, selamat malam. Oke. Sekali lagi aku ucapin selamat datang di acara weekly class pertama kita di tahun 2026 ini ya, teman-teman. Tahun ini diawalin dengan materi PM, itu Product Management. Aku mau ucapin terima kasih banyak sebelumnya karena kalian udah nyempetin waktu senggang kalian di malam weekend ini buat join weekly class ini ya. Oke, so judul weekly class Product Management week pertama ini yaitu Fall in Love with the Problem, not the Solution. And oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, nama aku Arsya. Nama lengkap aku Arsya Fatika Kirana, biasa dipanggil Arsya. Currently, I am on my second year, so aku tingkat 2 di Prodi Sistem Informasi. And my current activities are jadi PM Associate di GDJOC, UG. Aku juga jadi asisten di Labcom. And if you guys wanna get in touch with me, kalian bisa mutualan sama aku di IG ku di situ, dan kalau misalnya mau connect juga bisa, ada LinkedIn aku di situ. Oke, sebelum kita masuk ke materi utamanya, aku mau tanya dulu ke kalian. Kalian ada nggak sih satu aplikasi yang benar-benar nge-solve masalah kalian? Aku mau coba respon kalian dong, boleh tulis di chat Zoom-nya. GPT, oke. Nice. Oke. Oh, V-Class ya. V-Class, oke. V-Class.
Oke, oke, oke. BLK. Wih, X. Transjakarta, Google Calendar. Facebook, Grab, Gojek. Yes, yes, yes. LinkedIn. Wow, keren. Oke, yes, YouTube. BCA Mobile, mantap. Medium, Quora. Quora, oh ya, oke. Job Street, Wonder. Aku juga pakai Wonder. Nice. Oke, makasih banyak atas responnya ya. Nah, kita lanjut. Kalian pernah nggak sih mikir gitu kayak, nih orang yang nemuin ini tuh gimana sih caranya dia bisa kepikiran gitu buat si produk ini? Kalau misalnya kalian pernah kepikiran kayak gitu, so this is the right place for you guys. eh ya, welcome to product management, tempat di mana kalian akan ngikutin journey gimana produk itu bisa di launch. Jadi kalian bakal dikenalin kayak mulai dari nyari idenya tuh gimana, terus nanti user research-nya gimana sampai ke tahap launching seperti itu. Tapi di kali ini kita bakal ngebahas gimana sih cara nemuin masalah yang pas untuk di-solve gitu. Oke. The first one, let's get to know to product management. Oke, jadi product management kita bisa lihat terdiri dari dua kata, yaitu produk dan manajemen. Produk itu apa sih? Jadi produk itu something that is built to solve a user's problem. Jadi produk itu adalah sesuatu yang dibuat untuk nge-solve problemnya si user atau pengguna. Dan sedangkan manajemen itu apa? Manajemen itu basically planning, coordinating, and making decisions. Jadi kalian nge-plan, terus nge-koordinasi tim, dan juga making decisions, ngebuat keputusan. Dan kalau misalnya kita combine, product management itu adalah sebuah field atau industri, ya field, yang kita tuh mengidentifikasi user problem, terus kita mutusin apa yang harus dibuat, dan juga kita juga nge-guide tim untuk nge-deliver solution yang menghasilkan value buat si user dan juga si bisnisnya. Oke, kemudian orang yang kerja di dalam bidang product management itu kita sebutnya product manager. Nah, apa sih yang product manager itu lakuin? So, basically product manager itu tugasnya buat nge-make sure semua orang itu dia align toward the same goal. Jadi kita tuh selaras gitu tujuannya. Dan juga supaya supaya si tim itu kita punya satu tujuan yang jelas, yaitu nge-solve masalah yang benar gitu. Dan kalau misalnya digambarin posisi PM itu di mana sih? Posisi PM itu terletak di antara semua divisi. Jadi kalau kalian lihat di gambarnya, itu ada 3 lingkaran, yaitu developer, designer, sama C-level. PM itu letaknya ada di tengah-tengah. Sebetulnya ada banyak divisi lain, tapi secara singkat ini 3 divisinya, yaitu developer, itu tugasnya buat yang bikin atau yang nge-code, nge-programming produk yang mau kita bikin. Terus untuk desainer itu orang-orang yang nge-design interface untuk produk kita, dan C-level itu adalah para petinggi-petinggi perusahaan yang mana kita nantinya juga akan nge-pitch idea kita ke mereka gitu. Dan iya, kita kerja sama mereka semua. Jadi kita PM itu nggak pernah yang namanya kerja sendirian. Oke, nah selanjutnya ada yang namanya PM mindset. Apa tuh PM mindset?
Jadi ada, kalian tahu kan ya, mindset itu kan adalah cara orang berpikir gitu. Nah, PM mindset ini adalah mindset yang secara ideal itu PM harus punya gitu. Nah, di sini aku ngasih dua eh, tipe mindset. Yang pertama itu solution first sama problem first. Kalau dilihat sekilas, kira-kira mana mindset yang harus PM punya? Kalau menurut kalian solution first bisa chat ketik nomor 1, kalau yang problem 2. Wih, keren. Oke. Oke. So, which mindset should a PM have? Jadi mindset apa sih yang sebenarnya harus PM punya? Jawabannya adalah problem first. Keren. Kalian semua jawab 2. Keren, 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 keren. Udah ketahuan sih ya dari judulnya sebenarnya. Yes, keren. Tapi kenapa sih jawabannya si problem first? Jadi di sini aku bakal ngejelasin. Kalau misalnya kita lihat dari mindset yang solution first, itu mindset solution first itu adalah mindset yang langsung lompat ke solusinya tanpa mengetahui kenapa sih kita bikin itu. Jadi kalau di sini contohnya solution first itu kayak, ayo bikin fitur ini, ayo tambahin AI di produk kita, atau ayo copy produk sebelah tuh lagi naik. Itu kurang tepat karena dia langsung jump to the solution without knowing the problem. Tapi kalau problem first, itu kita tuh selalu menanyakan apa sih problem yang user itu hadapin, kenapa hal itu bisa terjadi, dan apakah problem ini tuh cukup penting untuk kita selesaikan. Dan di sini PM itu sangat disarankan untuk jatuh cinta kepada masalahnya dulu, bukan solusinya. Karena satu problem itu bisa banyak solusinya. Gimana tuh maksudnya? Misal, aku lapar, tapi aku nggak punya makanan di rumah. Solusinya ada banyak tuh. Aku bisa ke dapur terus masak sendiri. Yang kedua, aku bisa beli makanan. Yang ketiga, aku bisa minta ke orang lain, walaupun mungkin itu agak kurang bagus, tapi ya itu salah satu solusinya. Itu contohnya satu masalah bisa punya banyak solusi. Tapi kalau kamu udah salah nentuin masalahnya dari awal, nanti solusi yang kamu bikin ya enggak bakal berguna gitu. Karena dari awal kamu udah salah mendefinisikan permasalahan yang sesungguhnya itu. Nah, maka dari itu gimana sih caranya kita tahu nih masalah yang sebenarnya tuh apa? Disinilah kita melakukan user research. Jadi di sini kalian bakal mengungkap kebenaran dari POV-nya si user gitu, dari perspektifnya si user. Kenapa kita harus ngelakuin user research? Itu karena kan kita ngebikin produk nih. Kita bikin produk, targetnya kan adalah si user, bukan kita yang make, tapi si user. Well, kita juga bisa jadi salah satu user ya. Jadi kalau misalnya kita bikin produk buat si user, kita harus paham dulu usernya ini kayak gimana. Masalah yang mereka hadapin kayak gimana. Jangan bikin produk sesuai kemauan kamu sendiri. Oke, gitu. Yang pertama ada observation. Observasi itu adalah basically kita itu ngeliatin gimana user itu tuh berperilaku. Jadi kita ya ngamatin aja kayak biasa observasi sekeliling kita. Makanya di sini salah satu skill PM yang harus dimiliki yaitu empati. Kalian harus peka sama sekitar, harus sering-sering
dengerin teman kalau misalnya lagi curhat kayak aplikasi ini kok gini ya gitu, kayak oh iya dengerin aja gitu, kayak keluhan-keluhan mereka gitu. Nah, kenapa kita harus observasi? Karena biasanya user itu apa yang user lakukan itu lebih jujur daripada omongannya mereka. Nah, observasi ini itu ada beberapa poin yang bisa jadi referensi buat kalian nanti kalau misalnya mau ngeobservasi. Yang pertama itu adalah di mana sih si user ini struggle atau kesulitan gitu. Kemudian di mana user ini merasa enggan untuk melakukan sesuatu. Kemudian di mana sih ketika user itu membuat workarounds. Workarounds itu adalah suatu cara alternatif yang dibuat oleh user untuk nge-solve suatu masalah gitu. Jadi dia kayak bikin cara alternatifnya dia sendiri. Kemudian di mana sih mereka itu kelihatannya kayak confused. Kelihatannya itu kayak bingung atau kayak pusing gitu. Nah, disitulah kalian ngelihat uh, behavior mereka gitu, perilaku mereka tuh kayak gimana. Nah, di sini ada contohnya, ada dua. You observe people around you. Jadi kalian nge-observe people di sekeliling kalian. Ada temen yang nge-order makanan pas tengah malam. Terus kalian lihat ada pegawai-pegawai itu biasanya sering nge-skip makan siang. Terus yang ketiga, biasanya mahasiswa itu sering milih makanan instan. Nah, kalian notice tuh, biasanya orang-orang itu dia nge-scroll aplikasi makanan berulang-ulang kali. Jadi mereka tuh kayak bingung nih, aduh opsinya banyak banget. Jadi mereka kayak nge-scroll terus bingung mau pilih apa gitu. Terus dia sering komplain, waktu deliverynya itu tuh lama. Dan biasanya mereka itu lebih condong untuk milih apa aja deh yang penting datangnya cepet gitu. Nah, dari situ kalian bisa ngambil insight kayak sebenarnya orang-orang ini tuh mereka tuh nggak nyari makanan yang paling enak kok. Dia tuh cuma pengen dapat makanan secepatnya ketika mereka lapar itu. Terus yang kedua, ini kalian ngamatin orang, terus kalian lihat nih kalau misalnya oh orang ini sering ketinggalan meeting gitu, terus dia suka lupa deadline, terus suka ngomong kayak, aduh lupa. Nah, dari situ kalian notice kalau orang ini tuh sangat bergantung pada si memorinya dia. Dan dia itu sering stres gitu kalau misalnya lupa sesuatu, kayak misalnya ketinggalan meeting, dia jadi ngerasa stres kayak cemas gitu. Aduh, tadi gue ketinggalan meeting. Ntar orang-orang mikir gue kayak nggak disiplin atau gimana-gimana, overthinking gitu lah. Terus mereka sering minta maaf kayak, oh maaf ya tadi gue lupa ada janji sama lu bla 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 gitu-gitu. Nah, dari situ insight yang bisa kita dapat adalah lupa itu nggak cuma menimbulkan stres secara emosional, tapi juga membuat kita meninggalkan tugas-tugas yang seharusnya kita lakukan gitu. Nah, yang kedua, metode yang kedua itu adalah interview. Nah, user interview ini membantu kita untuk paham gitu. Kenapa? Paham kenapanya. Kita paham kenapa user melakukan itu, melakukan hal-hal yang sudah kita observasi tadi. Nah, interview ini juga bukan jadi ajang kalian untuk menjual ide. Tapi ini tuh untuk belajar user itu tuh kayak gimana sih? Apa yang mereka rasain, terus bagaimana mereka menghadapi masalah itu gitu. Nah, interview yang bagus itu pertanyaannya bagusnya fokus ke experience yang mereka itu gimana. Terus situasi yang mereka hadapin itu kayak gimana dan masalah apa yang mereka hadapi sehari-hari gitu. Nah, terus things to avoid, adapun hal-hal yang perlu kalian hindarin dalam melakukan user interview. Yang pertama adalah leading questions. Jadi kalian nggak boleh nanyain pertanyaan yang menggiring opini gitu. Jadi kalian harus netral dalam menginterview orang. Terus jangan ngasih pertanyaan yang kayak
hypothetical. Jadi kalian nggak boleh nanya tuh kayak, kalau misalnya aku bikin fitur ini, kamu mau pakai nggak? Itu tidak boleh. Kemudian jangan lagi-lagi jangan ngepromosiin ide kalian pas interview karena ya kalian interview buat nyari tahu si orang tersebut, nyari tahu karakteristik, nyari tahu masalah yang dia hadapin, ngasih tahu cara mereka nyari tahu cara mereka menghadapi masalah tersebut dan lain sebagainya, bukan untuk ngepromosiin ide kalian gitu. Oke, interview example. Ini ada 2 contoh. Pertanyaan yang bagus buat ditanyain itu adalah, apa yang biasanya kamu lakuin kalau misalnya kamu lagi lapar, tapi lagi sibuk? Terus yang kedua, apa yang bikin kamu pusing pas di situasi kayak gitu? Apa sih yang bikin kamu frustasi di situasi yang kayak gitu? Dan kenapa hal itu ngebuat kamu frustasi? Nah, yang user bilang, aku tuh udah lapar, terus disuruh nunggu. Yang ada malah bikin tambah parah gitu. Kemudian ada juga user yang bilang, di aplikasinya tuh ada banyak banget pilihannya. Aku capek ngeliatinnya gitu, nge-scroll mulu. Terus ada lagi user yang bilang, jujur sebenarnya gue cuma pengen dapat makanan aja sih yang cepet, udah gitu aja intinya. Nah, itu jawaban mereka. Yang harus kalian hindarin itu adalah kayak gini nanyanya. Kamu mau nggak delivery yang lebih cepet? Itu salah. Terus kalau misalnya kamu nanya, kira-kira kalau aku bikin fiturnya kamu bakal pakai nggak? Gitu. Itu nggak boleh. Karena itu bias. Kalian ngepromosiin ide kalian gitu. Nah, terus yang kedua, contoh kedua, what kind of things do you usually forget? Hal apa sih yang biasanya kamu lupain? Dan apa yang kamu lakukan ketika kamu lupa? Dan gimana sih perasaan kamu ketika itu terjadi gitu? Nah, usernya bilang, aku tuh sering lupa hal-hal yang kecil, tapi ternyata itu bisa jadi masalah yang besar. Terus ada user yang lain juga bilang, I feel anxious after forgetting. Dia ngerasa cemas abis lupa sesuatu gitu. Misal lupa deadline tugas, dia jadi cemas dong kayak, aduh, gue deadline tugas gue kelewatan lagi, nih nilai gue berkurang gak ya? Atau dosennya bakal baik nggak ya, bakal ngizinin gue gitu-gitu. Terus dia juga takut buat ngebikin orang lain kecewa. Misal kayak yang tadi ketinggalan meeting. Kan jadi kalau misalnya ketinggalan meeting ngebuat orang jadi kayak hilang kepercayaan terhadap orang tersebut karena dia tidak bisa disiplin gitu. Nah, dan hal-hal yang harus kamu hindarin ketika menanyakan itu, apakah kamu mau notifikasi? Dan pertanyaan yang salah lainnya, apakah aplikasi yang kamu gunain itu harus ngirimin peringatan ketika sudah mendekati deadline? Itu tidak boleh. Karena kalian langsung jump to the solution. Seperti itu. Nah, kemudian, abis kalian ngelakuin user research, dari jawaban-jawaban pertanyaan tersebut tuh bisa kalian dapetin tuh kayak pain point dari user itu apa. Dan di tahap inilah kita itu bisa mengidentifikasi masalah utamanya tuh apa gitu. Nah, user pain point itu basically dia tuh adalah masalah yang terjadi berulang-ulang kali yang menyebabkan si usernya ini frustasi. Dan unmet needs itu adalah hal-hal yang user inginkan. User itu perlu hal ini, tapi dia tuh nggak bisa nge-solve-nya dengan solusi yang sudah ada sekarang gitu. Nah, pain point ini sendiri itu bukan cuma komplainnya si user, tapi ini tuh beneran sebuah tantangan untuk mereka karena hal-hal ini tuh bisa ngebikin wasting time. Dia hal ini tuh bisa ngebuang-buang waktu mereka, terus juga bisa bikin mereka pusing, bikin mereka frustasi, stres, dan juga hal ini bisa ngebikin mereka nggak bisa dapet apa yang mereka mau.
gitu. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh dari jawaban si interview yang di slide tadi, user pain point-nya itu bisa kita ambil. Yang pertama, user itu tuh nggak mau nunggu lama-lama pas mereka udah lapar. Yang kedua, ada terlalu banyak opsi ketika mereka itu lagi capek. Dan yang ketiga, lapar itu tuh bikin stres dan juga nggak sabaran. Nah, jadi ketika user itu lapar dan juga sibuk di waktu yang bersamaan, nunggu dan milih makanan tuh jadi kayak stressful gitu. Jadi bikin orang stres dan yang ada malah bikin orang capek gitu karena dia tuh cuma mau makan tapi kok malah diribetin gitu. Terus yang kedua, dari jawaban user ini bisa kita ambil tuh pain point-nya, yaitu yang pertama, orang itu susah untuk nginget terlalu banyak tugas. Yang kedua, kalau lupa sesuatu tuh bikin orang jadi cemas. Dan yang ketiga, ada eh, ketakutan untuk mengecewakan orang lain gitu. Dan dari ketiga poin itu bisa diambil kesimpulannya. Jadi ketika user itu punya banyak hal yang harus diingat, forgetting causes stress. Jadi kalau kamu lupa itu bisa ngebikin kamu stres, cemas, dan juga bisa bikin kamu tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke jobs to be done. Jobs to be done ini apa sih? Job job tuh apa? Job apa yang harus kita selesaiin di sini? Oke. What is jobs to be done? Jobs to be done or JTBD, disingkatnya JTBD, it's a framework that helps us understand why user use a product. Jadi ini tuh adalah framework, kerangka berpikir yang membantu kita paham kenapa user pakai produk ini. Dan perlu diingat, user itu uh, pakai produk itu bukan karena fitur yang ditawarkan produk tersebut, tapi mereka pakai produk itu tuh karena mereka itu mau sesuatu masalah mereka itu diselesaikan dalam kondisi tertentu. Sesuatunya itu kita bilangnya job. Jadi job itu bukan fitur, bukan button baru, bukan solusi, tapi job itu adalah apa sih yang user mau coba capai, kemudian what problem they want to overcome, masalah apa yang pengen mereka atasi, dan how they want to feel after, apa yang ingin mereka rasakan setelah menggunakan produk tersebut gitu. Nah, si jobs to be done ini, dia ini ada bentuk umum, bisa dibilang JTBD, simple structure. Jadi, biasanya orang nulis jobs to be done itu kayak gini. Jadi, when situation, ketika situasi tertentu, I want to make progress. Saya ingin apa, nge-solve problem apa. So, I can desired outcome, sehingga saya bisa manfaatnya apa dari nge-solve problem itu. Nah, struktur ini tuh ngebikin kita untuk bisa lebih fokus ke konteks masalahnya, terus intent, niat kita tuh apa, maunya kita itu apa, dan juga value, hasil yang diinginkan itu apa, gitu. Nah, example one, contoh yang pertama tadi masalah orang lapar pas lagi sibuk. Jadi JTBD-nya tuh kayak gini. When I am hungry and short on time, jadi ketika aku lapar dan aku lagi sibuk, I want to order food quickly. Aku mau nge-order makanan dengan cepat. So I can eat without stress. Sehingga saya bisa makan
tanpa ribet, tanpa pusing gitu. Terus example yang kedua, when I have many things to remember, ketika aku punya banyak hal yang harus diingat, I want to get reminders at the right time. Aku mau dapat reminder, aku mau dapat pengingat di waktu yang tepat, so I can avoid forgetting important text. Jadi aku bisa ngehindarin kelupaan tugas-tugas yang penting. Nah, sebetulnya JTBD ini sendiri bisa kalian tulis sebelum ngelakuin user interview gitu. Jadi ketika kamu nulis jobs to be done sebelum interview, kamu itu sebenarnya ngomong kayaknya ini deh yang user jobnya tuh ini deh, kayaknya. Jadi itu masih asumsi kalian. Misal, when I am hungry and short on time, I want to get food quickly, so I can eat without stress. Yang tadi. Ini masih asumsi, anggapannya ini masih asumsi kita. Tapi, karena ini masih asumsi, ini itu bukan yang sebenarnya. Hal ini tuh masih tebak-tebakan kalian aja, dan ini tuh bisa dijadiin tool, bisa dijadiin alat untuk nge-guide research kalian gitu. Nah, tadi kan itu masih asumsi. Di product management itu, kita nggak boleh mutusin sesuatu berdasarkan asumsi kita sendiri. Jadi kita harus punya fakta yang mendukung asumsi tersebut. Nah, dari si jobs to be done yang masih asumsi tadi, kita tuh harus ngevalidasi asumsi tersebut dengan bertanya ke usernya. Di user research nanti, berarti dia tuh bakal ngejawab apakah situasi ini tuh benar-benar terjadi. Terus apakah user itu beneran ngerasa stres atau pusing? Dan apakah kecepatan tuh emang yang kalian butuhin di sini? Nah, setelah kalian nanyain pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu akan ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jobs to be dan kamu itu benar dan itu terkonfirm dengan jawaban si user. Tapi jobs to be dan kamu itu yang kedua bisa uh, benar tapi masih perlu di-adjust, masih ada yang harus disesuaikan. Kayak ada yang harus ditambahin poin-poinnya gitu. Tapi jobs to be dan kamu juga bisa salah total. Nah, jadi tadi kan kalau misalnya kita lihat asumsinya itu when I'm hungry and short on time, I want to get food quickly so I can eat without stress. Nah, example of the research. Ini jobs to be done setelah kamu nanya ke usernya langsung. So, when I'm hungry during work hours, ketika aku lapar pas lagi jam kerja, I want to order food with minimal effort. Aku mau order food dengan gampang. So I can stay focused and not break my flow. Jadi aku bisa tetap fokus dan gak ngeganggu kerja aku yang sekarang. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti ini jobs to be done-nya udah tervalidasi. Ini udah nggak berdasarkan asumsi kamu, tapi berdasarkan jawaban si usernya. Nah, ini kalau misalnya dia tervalidasi, apa yang terjadi kalau misalnya jobs to be done-nya itu invalid? Kalau jobs to be done itu invalid, maka of course jobs to be done kamu itu kurang tepat atau salah. Yang bisa kamu lakukan adalah memperbaikinya. Dan juga kalau misalnya jobs to be done kamu salah, ya nggak apa-apa. Berarti kamu nggak bakal ngebikin solusi yang salah karena udah di-remind dari awal kalau ini tuh sebenarnya bukan yang user mau gitu. Jadi ini bisa jadi hal yang bagus untuk ngecegah kalian biar nggak bikin solution yang salah gitu. Oke, ini materi kita yang terakhir yaitu user stories.
Mungkin kalian bingung, apakah PM sekarang kerjaannya juga nulis-nulis cerita? Well, iya, basically ini cerita, tapi bukan cerita dongeng. Ini lebih ke kayak cerita pendek, cerita yang pendek banget, cerpen, cerpen pendek banget, cerita pendek yang pendek banget. Jadi si user story ini definisinya apa? So basically, user story is a short statement that describes a user's need or problem from the user's perspective. Jadi user story ini adalah pernyataan singkat yang dia itu digunain untuk mendeskripsikan kebutuhan si user atau masalah dari point of view-nya si user, dari perspektif user. Tujuan kita bikin user story ini apa? User story ini bisa membantu tim biar mereka tuh paham siapa sih usernya yang bakal ngepakai produk kita. Terus problem apa sih yang mereka hadapin dan kenapa ini tuh penting buat mereka. Nah, sama seperti si Jobs to be done, user story ini juga ada bentuk umum atau template yang biasanya orang tulis, yaitu bentuknya yaitu as a user, I want to apa, goalnya apa, kalian mau nge-solve problem apa, so that sehingga saya mendapatkan value ini, value yang diinginkan. Nah, di sini ada example one, yaitu problemnya adalah user ini lapar. Terus yang kedua, user ini sibuk. Dan yang ketiga, user ini ngerasa stres, ngerasa frustasi. User story yang bagus itu as a busy person, jadi usernya ini adalah orang yang sibuk. As a busy person, I want to get food quickly. Aku mau dapat makanan dengan cepat. Jadi mereka tuh mau dapat makanan dengan cepat, itu goalnya. So that I can eat without feeling stressed. Sehingga saya bisa makan tanpa banyak pikiran, tanpa stres. Itu yang outcome yang ingin mereka dapatkan. Mereka mau makan tanpa harus banyak pikiran. Nah, user story yang jelek itu gimana sih? User story yang jelek itu as a user, I want fast delivery. Sebagai user, aku mau pengiriman yang cepat. Itu salah karena lagi-lagi kalian jangan langsung jump to the solution. Kalian harus tahu dulu goal yang mau dicapai itu apa dan kenapa kita harus nge-solve problem itu. Terus yang example kedua, yaitu yang orang tadi yang suka lupa. Masalah yang pertama, user itu sering lupa banyak hal. Terus yang kedua, user has many tasks. Jadi user ini tuh mereka ada banyak banget nih tugas sama kegiatannya. Terus yang ketiga, kelupaan itu tuh bikin orang jadi stres. Bikin user story-nya kayak gimana? Jadi user story yang bagus untuk problem yang ini adalah as a busy person, lagi-lagi usernya itu adalah busy person, I want to remember important tasks. Aku mau nginget tugas-tugas yang penting. Itu goalnya. So that I don't miss deadlines. Sehingga saya nggak kelewat deadlines. Nah, itu good user story. Kalau yang bad user story-nya kayak gimana? As a user, I want a notification feature. Lagi-lagi, itu langsung jump to the solution without knowing what is the problem that they want to solve. Tanpa mengetahui apa sih problem yang sebenarnya user mau selesaikan gitu. Itu tidak boleh. Nah, oke. Sekian
penjelasan aku di weekly class pertama ini. Semoga bisa dipahami dan aku balikin ke Kak Livi. Oke, Kak Arsya, keren banget. Berarti kita tuh nggak boleh langsung jump to the solution ya, Kak. Kita harus cari tahu dulu problemnya, kita research lagi, pakai user interview, pakai user story juga. Terus kita langsung bisa ketemu, kita bisa nyari dulu solusinya yang exactly buat si problem ini, supaya kita nyelesain masalahnya itu dengan cepat gitu ya, tanpa kita berasumsi tanpa data. Kita harus ngevalidasi dulu asumsi-asumsi yang kita buat sebelumnya. Kita nggak boleh langsung jump to the solution, yang bahkan kita nggak tahu masalahnya tuh apa, kenapa kita bikin solusi ini, padahal nggak ada masalahnya gitu ya. Oke, keren banget. Kak Arsya, terima kasih atas materinya. Nah, gimana nih teman-teman? Seru banget kan? Coba aku pengen lihat reaction teman-teman dulu nih. Masih ada kan di sini? Kalian gak hilang kan teman-teman? Oke, mantap-mantap. Wah, masih banyak yang semangat ya. Keren-keren. Oke, sekarang kita mau santai-santai dulu sambil seru-seruan main Kahoot. Nah, di sesi ini kita bakal lihat siapa yang paling jago dan paling ingat sama materi tadi yang baru disampaikan. Oh ya, ini tuh ada hadiah juga ya buat pemenangnya. Jadi makin semangat gak sih? Nah, buat teman-teman, boleh Kak Kortim di-share link Kahoot-nya. Nanti teman-teman boleh lihat di ini ya, di komennya. Nah, sambil menunggu link Kahoot, kira-kira teman-teman ini udah pada nangkep gak sih apa yang disampaikan oleh Kak Arsya? Atau mungkin teman-teman masih pada bingung? Coba boleh di komen, di kolom komen. Atau ada yang mau on mic juga boleh deh. Ayo ngobrol sama aku. Masih bingung atau emang udah ngerti? Atau masih bingung? Atau ada yang mau kasih kasih insight lain nih menurut teman-teman? Oke, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Oke, kalau dari teman-teman udah oke, aku mau nanya ke Kak Arsya nih. Gimana sih Kak tips and trick tentang produk manajemen tadi? Tadi kan kita lihat di situ ada user research, ada user interview. Itu kalau posisinya user itu satu orang. Nah, gimana kalau kita mau bikin sebuah aplikasi atau program dan usernya itu banyak, pasti nggak cuma satu orang doang dong. Nah, gimana sih caranya kita dapetin data yang sebanyak itu dan gimana cara ngolahnya sehingga itu bisa menjadi outcome? Oke, nice question. Kalau misalnya mau eh usernya tuh ada banyak gitu ya. Yang bisa kita lakuin sebetulnya user research tuh banyak ada banyak macamnya. Salah satunya adalah kita bisa bikin survei. Jadi ya kayak ngebagiin survei ke orang-orang yang emang targetnya kita, terus di situ kita bisa ngeliat tuh dari pertanyaan-pertanyaan yang kita bikin, jawabannya tuh apa, jadi lebih condong kemana jawaban mereka gitu-gitu. Dan dari yang aku tahu sendiri, kalau misalnya di perusahaan yang besar, mereka itu punya tim datanya sendiri, jadi mereka ada divisi datanya, dan kita bisa tuh minta bantuan mereka buat nyari tahu insight-insight dari data itu apa-apa aja gitu. Oke, berarti ini kalau misalnya di perusahaan besar itu emang udah ada tim datanya sendiri gitu ya buat kita cari tahu datanya. Yes. Nah, kalau dari Kak Arsya sendiri nih,
Kakak biasanya belajar tentang Wait, Kalifi, suaranya terputus ya sepertinya. Oke, sembari kita nunggu Kalifi, kalian bisa join Kahoot-nya ya teman-teman. Kalian bisa klik link yang ada di kolom chat dan juga bisa masukin pin yang ada di share screen-nya ini. Ayo teman-teman. Udah berapa tuh? 18. Let's go. Hei, terima kasih ya Kak Arsya. Maaf ya teman-teman tadi ada kesalahan teknis sebentar. Oke, teman-teman yang join Kahoot-nya bisa langsung masukin pin game di layar sini ya guys. Oke. Oh, rame juga ya. Ada Nadine, ada Hakani, ada Kuromi, ada Peter Parker, ijazah asli. Ya ampun. Emang ada ijazah palsu guys? Oke, ada Wildan, ada Diin, ada Fandi, ada Radit aja, ada Kayi, ada Wise Dragon Six. Ada kali. Oh, ada ya. Ada pria sawit, ada kebun sawit. Ya ampun. Adalah pokoknya. Oke, adalah pokoknya. Siap-siap. Oke, ini aku absen berdasarkan nama ya, guys. Ini berdasarkan nama yang tertera di layar. Jujur namanya unik-unik. Oke, ayo guys, yang belum join, join dulu nih. Masih ditungguin sama kakak admin Kahoot. Spak Bormio, apa tuh maksud? Ada Spak Bormio. Udah, ada Bahlil. Ini menurut layar ya, guys. Ada Bahlil. Aku Gundar, aku juga Gundar. Kamu Gundar mana? Semangat. Ada Dapa Plenger. Ya ampun, Plenger. Gilang Bungkus. Tadi Gilang Kalibata, sekarang Gilang Bungkus. Next Gilang apa lagi, guys? Next Gilang. Ada Jule. Ada Jule. Ada ada suami Jule. Oke. Ada suami Jule. Siapa ya, guys? Suami Jule, guys. Kan ini Jule. Suami Jule. Namanya dong.
Ya ampun, Jule. Calon CEO. Oh my God, calon CEO. Where's your YN? YN-nya mana, Bang? YN-nya. Oke, teman-teman, siap-siap ya. Nah, karena udah pada masuk semua, udah banyak yang excited, jadi langsung aja kita mulai. Oke, tetap have fun ya guys, dan tetap fokus. Kita mulai aja ya. 3, 2, 1, let's go! Tuh, apa sih definisi produk yang paling tepat menurut materi hari ini? Apakah sesuatu yang keren, sesuatu untuk pamer, solusi untuk masalah user, atau sebuah aplikasi? Waduh, tadi apa ya? Oke, 34 orang menjawab solusi untuk masalah user. Oh, yes, Kiel. Mantap, yes, Kiel. Top one. Tugas utama seorang PM adalah, apa nih kira-kira tadi? PM tuh tugasnya apa ya? Apakah coding sendirian? Marahin desainer? Aduh, guys, jangan ya, desainer tuh udah capek banget. Membuat kopi untuk bos? Atau memastikan tim? Oke, kalian pintar-pintar juga ya, mantap, mantap. Ada yang jawab marahin desainer. Guys, no ya, nggak boleh marahin desainer. Slogan PM, slogan PM yang paling benar di materi kita adalah, nah, apa nih? Ini adalah tema kita. Fall in love with sawit. Oh my God. Ada yang jawab fall in love with sawit. Oke, wow, Mirza, top one. Manakah contoh mindset solution first yang harus dihindari? Nah, yang harus dihindari. Catat ya, yang harus dihindari. Ayo, apa tadi? Nah, bener nih, pokoknya tambahin AI biar viral tuh gak boleh ya guys, harus dihindari. Gak semua yang AI itu viral. Waduh, suami Jule mengejar nih, Mirza hati-hati, suami Jule mengejar. Kenapa PM harus lebih fokus pada problem? Nah, tadi juga dijelasin tuh, kenapa harus lebih fokus pada problem. Hmm, bikin masalah itu seru. Guys, siapa yang jawab bikin masalah itu seru? Oke, Mirza masih memimpin. Siapa saja pihak yang biasanya berkolaborasi dan diselenggarakan oleh seorang PM? Siapa aja nih? Solo gaming, keren juga bisa solo gaming. Nah, nggak pernah sendirian ya, kita harus collab. Oke, Mirza masih memimpin di sini. Cara terbaik mengetahui masalah asli user. Nah, cara terbaiknya gimana nih tadi? Nanya ke dukun ya, benar. Nanya ke dukun, enggak ya guys. Nunggu komplain di Twitter, enggak dong. Nunggu viral, nunggu viral. Nah, benar. Observasi langsung ke user. Kita harus research. Wih, mantap banget Mirza. Lanjutkan, lanjutkan. Itu Mico di bawahnya nggak mau nyusul Mirza itu. Siapa nama speaker kita? Nah, siapa nih nama speaker kita pada sesi weekly class kali ini? Hayo. Nah, ini agak-agak tricky ya. Orang Solo itu lagi. Enggak ya, guys. Yang pasti jawabannya bukan itu. Nah, Fatika, ada haknya ya.
Mirza, Mirza, mantap. Mico nggak mau nguber. Apa tujuan utama dari melakukan basics of user research? Tadi yang sudah dibahas. Oh, Mirza poinnya 9.000. Nah, saat observasi, kita harus memperhatikan workarounds. Nah, apa sih workarounds itu? Workarounds. Kayak tadi yang tadi perhatiin pasti tahu nih, apa itu workarounds. Nah, solusi alternatif buatan user. Apa yang dicari saat kita melihat user merasa hesitate atau ragu-ragu? Apa nih ya? Kalau user ragu tuh kita apa? Kita ngapain nih? Titik di mana produk kita membingungkan. Oke, Mirza di sini masih memimpin ya. Apa yang dimaksud dengan user pain points? Masih ingat gak tadi? Apa yang dimaksud dengan user pain points? Nama obat untuk user. Bukan nama, ya, ini never know. Oke, kesulitan atau hambatan nyata bagi user. Oh, suami Jule mengejar, guys. Hati-hati, guys. Selain suami Jule mengejar. Jika user merasa frustasi saat check out, itu disebut sebagai apa nih? Pain point yang harus diselesaikan. Betul. Wah, pinter-pinter juga ya. Keren, keren, keren. Kalian di sini semuanya memperhatikan. Nah, konsep JTBD fokus pada apa? Konsep job to be done atau JTBD ini fokus pada apa? Yang tadi sudah dijelaskan di menuju akhir. Nah, sesuai namanya ya, job to be done, progres yang ingin dicapai user. Guys, suami Juliet top 3, guys. Ayo, Micho sama Mirza jangan sampai kalah ya. Kenapa PM harus tahu job yang ingin diselesaikan user? Apakah agar bisa memberi gaji ke user? No, agar solusi benar-benar membantu tugas user. Oke. Nah, ini adalah finalis dari Kahoot kita pada malam ini ya, teman-teman. Top one-nya itu Mirza. Puji Tuhan. Selamat ya buat Mirza, udah menang Kahoot-nya. Lalu yang juara dua itu ada Mico atau Miko. Dan yang ketiga ada Andika. Dan selamat juga kepada Raihan Y dan IT yang jadi top 5. Keren Mirza, kelas Mirza, W Mirza. W Mirza. Keren, 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 keren. Oke, Mirza, Mirza dapat sawit. L pria sawit. Ini di sini nggak ada pria sawit, guys. Oke, W Mirza, W Mirza. Nah, buat teman-teman yang lainnya, jangan khawatir kalau belum menang, karena kita masih banyak kesempatan yang lain. Nah, sekarang nih, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu Brief Hands-on Project. Di sesi ini, teman-teman akan mendapatkan penjelasan tentang proyek yang akan dikerjakan secara mandiri setelah kelas ini. Jadi ini adalah take home project
Pastikan kalian simak dengan baik agar proyek ini bisa dikerjakan secara maksimal ya. Nah, untuk briefing lebih lanjut tentang proyek ini, aku serahkan ke Kak Arsya sebagai Produk Manajemen Core Team GDGOC 2025-2026. Kepada Kak Arsya dipersilahkan. Oke, wait. Kakak operator boleh share docs-nya. Kakak operator. Nah, teman-teman boleh nih coba akses docs-nya di kolom komen yang tadi udah dikirim sama Kak Arsya. Boleh dicek dulu. Itu sebagai brief hands-on project kita pada malam hari ini. Oke, sebentar aku akan share screen project hands-on. Wait. Bentar. Oke. Oke. Udah kelihatan belum, teman-teman? Sudah, Kak? Oke. Jadi, di weekly class pertama ini, aku ngasih project hands-on. Di sini tujuan hands-on kita, yaitu kita bakal belajar gimana sih caranya nemuin masalah yang benar-benar nyata. Dan kita bakal langsung nanya ke usernya untuk validasi, terus kita akan mengubah semua info itu ke framework PM yang udah tadi dijelasin, yaitu jobs to be done sama user story. Nah, ini aku udah nulisin langkah-langkahnya, apa aja yang perlu kalian lakuin. Jadi pertama, apa sih yang bikin kamu kesel? Jadi di sini kalian coba deh ingat-ingat lagi, ada nggak sih satu aja masalah, atau boleh banyak masalahnya, tapi bisa satu aja. Masalah atau struggle gitu yang sering banget kalian rasain pas lagi pakai aplikasi atau web tertentu. Nah, di situ aku udah ngasih tuh contoh, ini contohnya ya. Jadi ada nama produknya, Gojek. Lebih tepatnya si fitur GoTransit. Dan masalah yang dirasakan adalah GoTransit itu saat ini dia eh, baru bisa ngelayanin
first mile, terus beli tiket KRL sama last mile. First mile itu adalah, kalau di sini aku contohinnya perjalanan dari rumah ke stasiun, terus last mile itu adalah perjalanan dari stasiun ke kampus. Dalam sini aku kasih contohnya. Nah, mereka kan masih cuma ada opsi KRL doang. Padahal aslinya tuh rute yang aku pakai tuh nggak cuma KRL doang. Aku juga pakai TJ, terus kadang-kadang aku pakai MRT gitu-gitu. Jadi aku biasanya pindah-pindah. Tapi sayangnya Go Transit belum bisa tuh ngasih fasilitas itu. Dia nggak bisa memfasilitasi kombinasi transportasi publik yang bukan KRL dalam satu platform gitu. Nah, jadi asumsi awalnya itu Go Transit itu tuh kayak seolah-olah nganggep semua orang yang commute tuh pasti pakai KRL, padahal kan nggak juga. Orang biasanya suka pindah-pindah gitu. Nggak cuma pakai KRL doang. Terus langkah yang kedua, kamu coba tanyain ke orang-orang sekitar. Di sini aku ngasih tugasnya itu 2 sampai 3 user aja. Karena ini cuma latihan. Terus ya kalian tanyain ke 2 sampai 3 orang yang pakai platform yang sama dan cari tahu kira-kira dia itu ngerasain hal yang sama nggak sih kayak kamu. Nah, di contohnya ini aku kasih contoh ide pertanyaannya. Yang pertama, kamu ngerasa keganggu nggak sih kalau rute perjalanan di Go Transit cuma fokus ke KRL doang? Terus pernah nggak sih kamu berharap gitu kayak suatu saat bisa beli tiket MRT sama TJ sekaligus di Go Transit pas lagi pakai app-nya si Gojek. Jadi nggak usah pindah-pindah aplikasi. Terus apa bagian yang paling ribet pas kamu harus pindah-pindah transform dari TJ ke MRT atau LRT saat ini? Terus itu contoh jawaban si usernya. User pertama dia kesel karena harus punya banyak kartu atau aplikasi yang berbeda. Dia pengen satu kode QR itu bisa dipakai buat MRT dan TJ juga. Jadi nggak cuma KRL. Terus user 2 dia komplain bahwa jadwal di Go Transit itu nggak ada jadwal TJ atau LRT. Jadi dia sering telat tuh pindah-pindah transportasinya karena nggak tahu kapan bis yang selanjutnya atau kereta selanjutnya bakal datang. Kayak user 3 ngerasa alur first mile, last mile di Go Transit itu terlalu maksa penggunanya buat pakai GoRide atau GoCar. Padahal dia lebih suka pakai TJ untuk hemat biaya. Itu contoh jawabannya. Terus yang langkah ketiga, habis kalian nanya nanya orang, kalian apain pertanyaan jawaban-jawaban tersebut. Jadi dari hasil pengamatannya itu, coba simpulin apa sih yang jadi pain point paling utama buat si usernya. Nah, di sini pain point-nya pengguna itu ngerasa platformnya itu kepisah-pisah untuk pakai transportasi publik di Jabodetabek ini karena Go Transit itu cuma ngelainin KRL, sedangkan user itu kan nggak cuma pakai KRL, dia bisa pakai kombinasi antara TJ, MRT, LRT, dan KRL yang mana transum-transum tersebut itu tidak terintegrasi uh, aplikasinya atau platformnya. Dan akar masalahnya adalah nggak ada perencanaan rute atau sistem pembayaran tunggal, single payment system, untuk perjalanan multimoda non-KRL di dalam aplikasi Gojek. Itu pain point dan akar masalahnya. Dan yang langkah keempat, kita tulis jobs to be done. Kita pakai info-info yang tadi tuh buat ngerumusin sebenarnya job apa sih yang pengen diselesaikan sama pengguna. Kita pakai format yang tadi udah dikasih. When, situasi, I want to, progresnya apa, so I can, hasil yang pengen dicapai itu apa. Contohnya, di sini, when
ketika saya harus berpergian ngelewatin Jakarta pakai kombinasi TJ, MRT, dan LRT, saya mau merencanakan rute dan membayar semua tiket moda tersebut dalam satu alur, yaitu di aplikasi Go Transit. Jadi saya bisa nikmatin perjalanan yang mulus tanpa repot-repot ganti-ganti aplikasi atau kartu pembayaran. Dan yang terakhir, langkah kelima, yaitu tulis user story-nya. Jadi yang terakhir dari jobs to be done tadi itu kalian tulis user story-nya dengan format yaitu as a user I want to solve problemnya apa so that value yang diinginkan itu apa. Jadi contoh user story-nya adalah as a sebagai commuter, orang yang sering commute di Jabodetabek, saya mau mendapatkan rekomendasi rute yang paling cepat dan paling pintar yang bisa ngekombinasiin semua transportasi publik. Jadi saya bisa milih rute tercepat atau termurah sesuai kebutuhan saya saat itu. Itu langkah-langkahnya, jadi ada 5 langkah sesuai dengan yang tadi dibahas di presentasinya. Dan buat pengerjaannya sendiri ada di halaman yang paling terakhir. Jadi ini adalah lembar jawaban kalian. Kalian isi produk dan masalahnya itu di sini, hasil validasi itu hasil interviewnya tuh di sini. Terus nanti pain point-nya di sini. Kalian tulis pain point-nya apa, terus jobs to be done when bla bla bla, I want to apa, so I can apa gitu-gitu. Terus tulis user story-nya kayak yang di contoh tadi, as a user I want to solve a problem so that this value can be achieved gitu. Nah, terus aku tulis tips di bawah buat kamu. Kalian jangan buru-buru pikirin fiturnya. Jadi fungsi si hands-on ini adalah aku mau kita bisa paham sama masalahnya dulu. Jangan langsung mikirin kayak, oh, solusinya kita bikin bikin fitur ini gitu. Jangan, tapi I want you guys to understand the problem itself dulu sih. Terus kalau ternyata nanti pas kalian tanya ke orang itu dia ternyata nggak ngerasain masalah yang sama kayak kamu, mungkin itu cuma eh, asumsi pribadi kalian aja dan itu nggak apa-apa. Tapi kalian bisa coba cari masalah lain yang lebih relatable, yang bisa relate ke banyak orang sehingga lebih seru buat dibahas. Dan ya itu tipsnya, tips pengerjaan dari aku, dan semangat dan good luck untuk kerjain hands-on-nya. Oh ya, untuk kerjainnya juga harus di copy dulu ya guys, karena kalian nggak bisa ngedit di sini. Ini harus di copy terlebih dahulu. Yes. Sekian penjelasan brief hands-on dari aku. Aku balikin lagi ke Kak Livi. Oke, terima kasih Kak Arsya atas brief hands-on-nya yang udah jelas ya, Kak, ya guys. Nah, eh sebelumnya mungkin aku mau tanya dulu nih, untuk Kakak Arsya, ini proyeknya ini terakhir mungkin deadline-nya dikumpulin itu kapan ya, Kak? Sampai kapan ya? Atau mungkin kakak core timnya yang lain yang bisa jawab untuk Un- deadline project ini, itu terakhir teman-teman bisa kerjain itu sampai kapan nih deadline-nya? untuk deadline-nya sendiri, aku berharapnya sih kalian bisa ngumpulin sebelum weekly yang kedua, weekly class yang kedua. Oke, berarti kurang lebih seminggu lah ya. Ya, hampir 3 hari, sekitar Oke, 3 hari.
Oke, nah buat teman-teman jangan di-skip ya project ini karena ini penting banget. Nanti kalian bisa dapat hadiah untuk project yang paling menarik, yang paling terbaik. Jadi jangan sampai kelewatan untuk ngerjain project ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi Q&A. Oke, kalau misalnya tadi ada teman-teman yang masih bingung tentang materi tadi atau project yang udah dijelasin tadi, itu teman-teman langsung tanya aja ya. Teman-teman yang mau tanya, kalian boleh raise hand dulu, boleh on mic, siapa yang mau nanya sebelum kita masuk ke Slido ini. Ada nggak kira-kira teman-teman yang mau oke? Kak Rahma I feel. Boleh Kak, silakan. Oh, oke, sebelumnya suaranya udah bisa terdengar dengan jelas. Masih kurang terdengar jelas. Sebentar. Kalau sekarang masih terdengar dengan jelas? Oke, sudah jelas. Silakan. Oke. Oke, sebelumnya saya minta maaf kepada panitia karena tidak bisa memakai background karena sedang berada di luar, sedang berada di sini. Tapi tadi materinya applause banget Kak. Tadi lumayan berdaging, apalagi buat saya yang tertarik di bagian project management. Dan pertanyaan saya tuh ada beberapa pertanyaan sih Kak. Dan saya udah nanya ke bagian Slido juga, tapi karena dikasih kesempatan juga buat nanya secara langsung, maka akan saya langsung tanyakan. Pertama, eh buat yang ini sebenarnya tuh kalau yang saya tahu tuh ada nggak sih Kak dari pertanyaan pertama saya tools-tools yang membantu dalam product management. Contohnya kalau yang saya tahu tuh ada misal Google Slide, kemudian ada hal-hal lain dan apa sih sejauh ini Kakak mendalami di bagian product management, tools yang paling membantu tuh apa? Mungkin bisa dikasih three top listnya dan juga reasonnya. Itu pertama. Kemudian kedua, untuk interview usernya itu tadi saya mungkin agak miss, tapi ada ketentuan khusus nggak sih? Kayak misal yang valid tuh minimal kalau misal di data kan misal statistik ada lebih dari 30 baru kita menganggap bahwa itu sebuah kevalidan atau enggak. Kemudian untuk melakukan caranya itu kita nanya langsung atau boleh juga pakai form seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga sebenarnya buat product management dan juga project management mungkin yang bisa kakak jelaskan itu terkhususnya itu skill yang dibutuhkan ataupun roadmap jadi kayak misal product management, stepnya ini project management, mungkin kalau kakak tahu, mungkin juga bisa dijelaskan. Karena tuh saya masih bingung mau mendalami di product management kah atau project management seperti itu. Mungkin bisa ditangkap Kak pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan tadi. Oke, keren. Oke siap. Thank you Kak. Oke. Yang pertama tadi tools ya, tools PM, tools untuk product management itu ada banyak sebenarnya. Kalau yang simple sebenarnya sih kalian bisa pakai Google Sheets aja itu sebenarnya udah bisa. Itu simple, yang simple ya kalau mau yang simple. Pakai Notion juga bisa sebetulnya. Tapi kalau mau yang lebih advance kayak yang biasanya dipakai sama perusahaan-perusahaan itu biasanya ada ClickUp, Jira, Trello gitu-gitu. Itu yang untuk eh, apa ya, yang skalanya tuh timnya udah gede banget gitu. Tapi kalau misalnya masih kecil, I think Google Sheets sama Notion it's enough already, bagus banget. Terus apa tadi masalah user interview? User interview itu mm, kita bisa ngelakuinnya dengan Google Form. Itu kalau misalnya kita pakai Google Form berarti jatuhnya kita survei pakai kuesioner dan itu juga nggak apa-apa. Jawaban kamu masih bisa tervalidasi dengan si survei atau kuesioner itu karena kan kamu nanyanya juga sama aja langsung ke orang, cuma beda metodenya aja gitu kan. Mungkin yang enaknya kalau user interview itu lebih apa ya, kayak lebih eksklusif aja gitu nanya-nanya ke usernya jadi bisa digali lebih dalam gitu loh, kayak ngegalinya tuh lebih enak gitu pertanyaannya. Terus
hal-hal yang harus diperhatiin dalam nanya user interview. Dalam user interview itu yang pertama, ya tadi, nggak boleh kayak nge-pitching ide kamu ke usernya. Jadi kayak, "Hmm, kalau misalnya aku bikin fitur ini, kamu bakal mau pakai nggak?" Gitu. Itu tidak disarankan. Karena fungsinya tadi balik lagi, user interview itu kamu pengen nyari tahu masalah yang dialamin sama user itu apa. Karakteristik si orang ini tuh kayak gimana sih? Dia tuh backgroundnya kayak gimana? Terus eh ya tadi struggle struggle yang mereka alami itu kayak gimana? Dan saat ini cara mereka untuk mengatasi struggle itu gimana? Itu. Dan yang harus dihindari ya itu tadi nggak boleh nge-pitching idea kamu. Terus juga nggak boleh nanya pertanyaan yang ngegiring kayak jadi kamu nanya pertanyaan tuh kayak ngegiring dia untuk setuju dengan ide kamu gitu. Itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh bias sama asumsi kita sendiri karena biasanya aku juga pernah ngerasain kayak bias, sangat bias dengan ideku sendiri. Jadi kayak ngerasa, oh ideku yang paling bagus, tapi ternyata enggak juga gitu. Ya itu harus open dengan semua saran yang kamu dapetin dari user interview. Dan yang terakhir tadi roadmap, roadmap PM sama project management. Yang aku tahu sebetulnya hmm, ada beberapa perusahaan yang product manager sama project manajernya itu dipisah. Tapi ada juga yang digabung. Jadi kayak rangkap jabatan istilahnya. Jadi kayak si product manager juga ngerjain tugasnya si project manager. Tapi perbedaan antara kedua itu yang aku tahu, kalau si project manager itu dia lebih fokus ke timeline pengerjaan si projectnya. Jadi kayak, oh tanggal segini kita harus ngerjain ini, tanggal segini kita harus udah tercapai si milestone ini dan lain sebagainya. Jadi dia lebih fokus ke timeline si project. Tapi kalau misalnya si produk itu lebih itu tadi lebih fokus ke masalah produknya. Kenapa kita bikin produk dan latar belakang kita bikin produk itu apa gitu-gitu. Tapi ya sering juga kita lihat si produk sama project manajemen ini dia kayak apa ya? Saling apa ya istilahnya kayak hmm, ya itu tadi kayak si kadang tugasnya si project manager itu juga dikerjain sama product manager gitu. Jadi kadang mereka suka digabung-gabung gitu karena emang perbedaannya tidak terlalu signifikan, tapi setahu aku bedanya itu sih. Apakah sudah menjawab? Eh, Listennya terakhir tidak terdengar dengan jelas. Mau menanggapi? Ya, Oke, tadi yang buat masalah ini Kak, what is that, question, no, angka. Kalau misal buat statistik interviewernya ada minimal 30 atau gimana. Terus yang tadi yang buat roadmap dalam artian, oh kita harus belajar skill ini dulu, habis itu kita skill kedua ini, kemudian untuk advance itu ini, itu juga tadi belum terlalu dielaborasi. I think itu. oke. Untuk yang masalah interview tadi, eh mungkin persentasenya ya, kalau misalnya udah tervalidasi berapa persen, I think up 50 or 60% it's already good enough. I think more than 60% it's already good. Terus kalau misalnya, oh kalau masalah interview itu sebetulnya eh tergantung kaliannya aja sih bisa atau enggak. Tapi memang ya disarankan interview. Tapi kalau misalnya emang agak susah buat nyari orang yang di interview ya dikit aja nggak apa-apa buat apa ya istilahnya kayak buat beneran make sure gitu. Itu tuh valid atau enggak masalahnya. Untuk persentase interviewnya
It basically really depends on your itu sih, on your scale, the product scale-nya tuh mau dibawa seberapa besar. Since I haven't had the experience in the industry, aku belum pernah kerja atau intern, jadi aku nggak bisa sebut angka spesifiknya. I'm so sorry, tapi ya itu berdasarkan pengetahuanku aja. Terus untuk yang sorry apa tadi skill yang diperluin sebenarnya mirip-mirip aja sih produk sama project management. Intinya skillnya kalian harus bisa komunikasi yang baik sama eh, anggota tim. Terus juga harus punya skill problem solving. And then, what else? Hmm, oh, kalau produk manajemen harus ada skill bisnisnya sih, karena ya sebagai produk kita nggak cuma berorientasi ke user, tapi kita juga ngeliatin dari sisi profitable atau enggaknya produk itu untuk si perusahaan. But I think that's the most important part. I think communicative and bisa jadi problem solver yang baik. And I think the most underrated things, the most underrated skills is bisa pakai bahasa Inggris. Soalnya aku pernah dibilangin sama salah satu produk manajemen yang udah kerja, kalau misalnya mau kerja di industri yang multinational company kayak Shopee, Grab, gitu-gitu, dia kan bukan punya Indonesia, so you need to have that English skill, at least simple conversation gitu-gitu sih. Okay, thank you very much. Yes, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Rahma untuk pertanyaannya. Nah, teman-teman yang lain masih ada yang mau tanya lagi nggak nih? Boleh raise hand aja ya. Oke, ada Kak Dwi Raditya. Boleh langsung on mic saja, Kak. Oke, apa suara saya terdengar jelas? Sudah. Oke, jadi di sini saya perkenalan, nama saya Dori Raditya Reza. Saya adalah mahasiswa Gunadarma semester 1 jurusan Teknik Informatika. Jadi di sini saya bakal nanya tentang seputar jurusan IT. Jadi gini Kak, dari pengalaman saya pernah melihat salah satu konten di media sosial itu di mana si kreator tuh mengatakan bahwa lulusan IT itu sekarang justru harus langsung turun ke lapangan untuk membantu para pedagang meningkatkan kualitas tokonya di zaman serba digital ini Kak. Dengan kita harus menanyakan apa yang dibutuhkan oleh pedagang tersebut. Jadi seperti observasi lah ke pedagang tersebut. Apakah itu berkaitan dengan si PM ini Kak? Karena kan kita sebagai jurusan IT kan harus melihat lapangan tuh sekarang bagaimana ya Kak. Dan si kreator ini tuh mengatakan seperti itu. Jadi apakah berkaitan dengan si PM ini dan bisa dari poin-poin yang tadi udah dijelaskan oleh Kakak bisa diimplementasikan di permasalahan ini. Sekian, terima kasih Kak. Oke, eh benar, emang benar. Kalau misalnya kita mau bikin produk sebagai anak IT yang mau mendevelop suatu program atau suatu produk, itu memang benar kita harus terjun langsung ke target produk kita itu siapa, supaya kita bisa tahu apa problem yang beneran mereka alamin dan gimana cara kita nge-solve problem itu. Jadi memang tahapan-tahapan kayak observasi gini-gini tuh sebenarnya tahapan-tahapan yang bisa dibilang cukup umum untuk mencari tahu suatu hal. Gak cuma di PM aja, kalau misalnya kalian ngelakuin penelitian kan juga terkadang ada harus riset dulu kayak wawancara sana sini orang ini gitu-gitu. Jadi memang untuk mencari tahu hal yang sebenarnya itu memang betul kita harus terjun langsung ke lapangannya dan melihat apa yang terjadi seperti itu.
Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Dwi Raditya atas pertanyaannya. Nah, aku bakal bacain question dari Slido nih Kak. Jujur sebenarnya banyak banget pertanyaannya, cuman untuk karena durasi, jadi aku akan bacain dua pertanyaan dari Slido. Pertanyaannya udah aku save, jadi aku akan langsung tanyain aja ke Kak Arsya. Nanti bisa Kak Arsya boleh tolong jawab dengan langsung straight to the point aja ya Kak. Langsung poinnya tuh apa, intinya tuh apa gitu. Jadi pertanyaan pertama dari Anonymous. Pertanyaannya, Kak mau tanya, di luar dari bias dan lain-lain, bukannya kalau kita memamparkan ide pada saat interview itu bisa menaikkan change untuk deal project dengan user? Oke, bagaimana jawaban? Promosiin tuh ke eh, para orang-orang petinggi-petinggi perusahaan lah gitu untuk nge-pitch idea kamu. Karena nanti yang nge-approve juga bukan si usernya, tapi kan dari si pejabat di perusahaan itu sendiri gitu. Oke, lanjut question yang kedua dari Mirza. Nah, tadi dijelaskan dengan asumsi user tidak paham aspek teknis. Nah, pendekatan kayak apa yang tepat buat aku lakuin jika case-nya user punya pemahaman teknis? Oke, pendekatan yang bisa kamu lakuin kalau misalnya usernya punya pemahaman teknis adalah em, biasanya user yang paham teknis itu dia suka ngasih saran-saran gitu ya, kayak, oh menurut saya kalau misalnya problem ini sebaiknya di-solve dengan eh, teknologi ini, dan lain sebagainya. Tapi eh, tetap aja kamu juga harus nanyain lagi kenapanya. Karena yang kita perluin itu adalah kenapa kita harus pakai ini, kenapa kita harus solve ini, kenapa gitu. Dan mungkin kalau pendekatannya mungkin dari segi bahasa aja kali ya, karena orang teknis ya kamu juga harus menggunakan beberapa kosakata yang berkaitan dengan eh, orang tersebut pahamin seperti itu. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Kevin. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan antara problem yang nyata dialami user dan problem hasil asumsi kita sendiri, terutama jika belum punya banyak pengalaman riset? Cara ngebedain problem yang nyata sama problem asumsi kita sendiri. Kalau belum punya banyak pengalaman riset. Em, Sebenarnya satu-satunya cara buat nge-proof kalau problem itu nyata ya memang harus melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. Jadi harus beneran langsung terjun ke lapangan. Nggak harus wawancara, kalian bisa bikin survei simple kayak gitu juga nggak apa-apa buat sekedar nyari tahu kayak orang lain juga ngerasain hal yang sama nggak sih gitu. Harus memang divalidasi dengan riset. Riset itu ada banyak banget caranya. Tadi yang aku paparin cuma dua, tapi ada opsi lain yaitu survei yang mungkin lebih mudah untuk dilakukan. Next question. Oke, terima kasih Kak Arsya atas jawabannya. Luar biasa, luar biasa. Nah, teman-teman, ternyata teman-teman ini sangat excited juga ya untuk materi malam ini. Namun, karena keterbatasan waktu, pertanyaan kakak Kevin tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi Q&A ini. Nah, buat teman-teman nih yang masih ingin bertanya, yang tadi pertanyaannya belum terjawab, tenang aja. Nanti akan dijawab langsung oleh tim produk manajemen kami
Nanti akan dijawab di Instastory Instagram gdgoc.ug. Kalau kalian belum follow, ayo guys follow sekarang. Nanti akan di-up di Instastory. Oke. Nah, sebelum kita akhiri acara malam ini, nanti dari kakak core team, product management akan memberikan handbook sebagai penjelasan detail materi dan penugasan yang diberikan. Nah, file ini akan di-share di email yang teman-teman udah isi di awal form pendaftaran. Oke, selanjutnya aku mau ngajak teman-teman untuk mengisi form feedback yang akan dibagikan di kolom chat dan juga ada di layar teman-teman. Feedback form ini penting buat sertifikat yang nantinya kalian dapetin dan pastinya insight buat kami supaya bisa terus bikin acara-acara yang keren berikutnya. Aku tunggu 5 menit ya guys untuk form feedback. Boleh kakak core team dibantu. Nah guys, boleh langsung di-scan ya guys untuk form feedback. Buat teman-teman yang QR-nya tadi nggak bisa di-scan, boleh langsung akses link yang udah aku kirim ya di kolom chat. Boleh langsung diakses aja.
Oke, buat teman-teman ada kendala kah selama mengakses link form feedback ini? Boleh raise hand aja nggak apa-apa kalau ada kendala. Oke, aman Jesse. Yang lain apakah ada kendala? Atau bisa semua nih mengakses? Karena ini penting ya guys untuk sertifikat weekly class kali ini. Oke, aman. Nah, karena tadi ada kendala, aku tunggu sampai 2133 ya. Oke, pastiin kalian isi form feedback dan BV-nya, daftar di BV tadi ya guys. Karena itu penting banget untuk sertifikat kalian. Jangan sampai kelewatan. Oke, buat teman-teman yang udah isi form feedbacknya, boleh siap-siap dulu, karena kita sebentar lagi akan dokumentasi. Boleh di on cam dulu ya teman-teman. Yang masih pada off cam, boleh di on cam dulu. Oke, mana nih yang lain? Oke. Hmm. Nah, kalau on cam gini kan enak kelihatan wajah gantengnya, cantiknya langsung kelihatan. Oke, teman-teman udah pada isi feedback form semua kan ya? Oke, boleh klik reaksinya dulu nih kalau udah reactionnya. Oke, oke. Nah, karena semuanya udah isi form feedback, sekarang kita ke sesi dokumentasi. Nah, boleh nih Kak, kakak core timnya, kakak core tim yang dokumentasi, boleh siap-siap. Apakah udah siap?
Oke, tim dukung udah siap nih ya. Guys, tampilkan muka seceria kalian di kamera. Oke, udah pada siap semua. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke, lagi ya. Satu, dua, tiga. Nah, kali ini posenya gini guys, GDG. Ayo, gini semua. Gini ya. Muka aku hilang. Nah, nice, nice, nice. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Makasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung di Weekly Class Product Management Week 1 malam ini. Semoga kalian dapat banyak ilmu yang bermanfaat dan bisa langsung dipakai di project atau kegiatan ke depannya. Sekali lagi, terima kasih dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak.